Ini sudah saya rekam, Mbak. Ya, kita mulai saja ya sambil menunggu teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini diselenggarakan tutorial webinar 3 ya atau web 3 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan kode kelas STSI 4102.330 ya. Dan sambil menunggu teman yang lain, kita mulai saja. Sebentar saya buka dulu untuk materinya. Bentar ya. Ya, Oke, sudah terlihat. sudah Bu. Oke, untuk materi di web 3 ini ya, kita sudah masuk ke dalam bahasa pemrograman Java. Dan kemarin tugas duanya juga sudah membuat ini ya dengan bahasa pemrograman Java. Nah, untuk materi ini saya ambil dari materi PowerPoint ya, PPT yang ada di materi inisiasi di e-learningnya UT ya. Mungkin Mbak Sinta sudah download dan sudah mempelajari begitu ya. Nanti akan kita diskusikan di sini. Jadi kalau ada yang nggak paham, silahkan ditanyakan. Baik. Kemudian nanti yang akan kita bahas mengenai pengantar Java, kemudian struktur program Java, kemudian tipe data dan variabel operator Java, kemudian perulangan dan yang terakhir pembahasan tugas 2, gitu ya. Karena di kelas ini dari 20 mahasiswa baru hanya beberapa yang mengirimkan upload tugas 2 gitu ya. Jadi biar nggak bingung, nanti kita bahas di sesi yang terakhir nanti ya. Oke, untuk yang sesi pertama pengantar Java ya. Nah, di sini kan eh, teman-teman menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, kenapa sih Java begitu diminati ya? Nah, kita perlu tahu alasannya. Kenapa pakai Java gitu ya? Karena tren teknologi yang berkembang di setiap tahunnya ya. Kemudian banyak digunakan di perusahaan besar, kemudian efisiensi waktu dan biaya dan dukungan komunitas yang luas. Nah, maksudnya bagaimana? Yang pertama, tren teknologi yang berkembang di tiap tahun. Jadi di sini Java tetap diminati karena fleksibilitasnya ya dan ketangguhannya dalam mengikuti tren teknologi terkini ya. Jadi nggak ketinggalan zaman gitu ya. Nah, Java digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengembangan aplikasi Android ya. Jadi bisa bisa untuk Android juga nih Java ya, nggak hanya di desktop. Kemudian hingga aplikasi tingkat perusahaan serta Java itu terus beradaptasi dengan teknologi baru ya, seperti komputasi awan dan big data itu. Kemudian yang kedua banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, di sini karena apa? Karena si Java ini menawarkan berbagai keuntungan. Nah, keuntungannya apa aja? Keuntungannya ada keamanan, kemudian skalabilitas dan kompatibilitas lintas platform ya. Dan di sini Java juga dikenal dengan kemudahan penggunaannya dan memiliki ekosistem yang luas dengan banyak kerangka kerja library yang mendukung pengembangan aplikasi tingkat perusahaan. Jadi library-nya detail atau komplit seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa harus pakai Java? Jadi ini ya, hemat atau efisiensi waktu dan biaya gitu. Nah, di sini Java diminati karena menawarkan efisiensi waktu dan biaya dalam pengembangan perangkat lunak. Ya, ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemudahan dalam belajar gitu ya. Kemudian ekosistem yang luas dengan library dan framework yang tersedia tadi yang seperti saya bilang ya. Library-nya detail. Kemudian program Java itu program yang mudah untuk bisa dipelajari bagi pemula ya. Kemudian kemudahan dalam debugging dan deployment gitu ya. Jadi ketika ada sintak yang error atau program yang error, nah kita bisa mengidentifikasi itu errornya itu di line keberapa seperti itu ya. Kemudian eh, yang keempat adalah dukungan komunitas yang luas. Di sini Java diminati karena memiliki komunitas yang sangat besar dan aktif
ya, yang menyediakan berbagai sumber daya, dukungan dan bantuan bagi pengembang. Jadi komunitas ini juga berperan dalam pengembangan bahasa Java sendiri melalui kontribusi, saran dan diskusi tentang fitur-fitur baru dan perbaikan gitu ya. Jadi yang pakai Java itu nggak hanya satu dua perusahaan, satu dua orang, tapi sudah ada komunitasnya gitu ya. Itu itu kenapa harus memakai Java. Seperti itu. Nah, berikut sejarah rilisnya Java. Ya, jadi Java itu sebenarnya itu dimulai di tahun berapa? Seperti itu ya. Yang pertama di tahun 1996. Nah, Java pertama itu adalah JDK Beta. Apa itu JDK? Di sini sudah saya kasih penjelasannya ya. JDK itu pada Java disingkat dengan Java Development Kit ya. Ini merupakan sekumpulan alat perangkat lunak yang bisa mengembangkan aplikasi Java. Itu JDK. Ya, yang pertama JDK Beta di tahun 96. Kemudian naik lagi menjadi JDK 1.0 di tahun 96 juga gitu ya. Jadi satu tahun dua kali. Kemudian di tahun 1997 eh, sudah versi JDK di JDK 1.1 gitu ya. Nah, kemudian di tahun 99 ya tahun 999 selanjutnya gitu ya. Di sini sudah ada J2SE ya, sudah meningkat lagi. Apa itu J2SE? Nah, ini ya sudah saya kasih penjelasannya juga. J2SE itu adalah Java 2 ya standar edition ya. Jadi sebuah platform inti pemrograman Java yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi standar seperti aplikasi desktop atau aplikasi web sederhana. Jadi Java J2SE ini merupakan fondasi bagi semua aplikasi Java dan menyediakan lingkungan untuk bisa menulis program, kemudian mengcompile program, dan menjalankan atau merunning kode-kode bahasa pemrograman yang sudah dibuat oleh seorang programmer di Java gitu. Ya, ini di tahun ini ya. Kemudian di tahun 2018 ya. Di tahun 2018 di sini Java-nya sudah meningkat lagi menjadi Java SE ya. 10. Nah, apa itu Java SE? Java SE ini merupakan Java Standard Edition. Jadi, sudah merupakan platform pengembangan Java ya yang paling besar dan umum, di mana di dalam Java SE ini sudah terdapat pustaka yang lebih lengkap lagi dan API gitu ya, yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi desktop ataupun web gitu ya. Jadi sudah lebih lengkap lagi ya di tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu adalah histori atau sejarah mengenai Java. Ya, selamat datang Mas Paskalis ya. Sebentar sambil saya screenshot ya, sambil menunggu teman-teman yang lain juga ya. Mas Paskalis sudah datang. Oke. Nah, materinya sudah terlihat lagi ya. Sudah terlihat Mbak? Mbak Mbak Sinta atau Mas Paskalis? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ya, karena sambil saya screenshot gitu ya, biar jadi ada bukti bahwa nanti kan ada laporan akhir gitu ya bagi tutor, siapa-siapa saja yang mengikuti seperti itu. Nah, kemudian konsep pemrograman ya. Konsep pemrograman ada dua, ada terstruktur sama OOP atau Object Oriented Program. Ya, pemrograman struktur ini merupakan pendekatan pemrograman yang fokus pada pemecahan masalah besar menjadi serangkaian modul atau subprogram yang lebih kecil. Itu ya, itu kalau pemrograman terstruktur. Nah, sedangkan OOP atau Object Oriented Program ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Ya, merupakan pemrograman yang mengorganisir kode menjadi objek ya, di mana kode tersebut, di mana objek tersebut itu memiliki atribut dan fungsi atau metode. Ya, jadi sudah memiliki fungsi, sudah memiliki atribut gitu ya. Di sini OOP mengutamakan konsep objek sebagai unit utama pengembangan dari perangkat lunak. Nah, kemudian kalau tadi itu kenapa kita pakai Java? Nah, sekarang kelebihan dari pemrograman Java ya. Kelebihannya adalah multi platform ya, bisa
berjalan di platform manapun ya, di OS manapun. Kemudian tadi library-nya atau pustakanya yang lengkap. Nah, kemudian sintaknya itu mendekati sintaks C++. Ya. Dan kelebihannya lagi berorientasi objek tadi ya. Jadi berorientasi objek. Nah, objeknya itu punya metode sama atribut seperti itu. Kemudian, nah ini fitur kompatibel dengan beberapa platform OS ya. Jadi bisa berjalan di Linux ataupun di Windows ya. Kemudian, cuman ini untuk kelemahannya ya. Jadi fitur tidak berjalan di beberapa platform OS. Nah, karena Java itu ini ya besar gitu ketika diinstal. Nah, ini mengakibatkan boros penggunaan dalam memori ya. Kemudian di sini mudah didekompilasi gitu ya. Jadi maksud dari dekompilasi di sini yaitu proses mengubah kode program yang sudah dikompilasi. Jadi dibalikan lagi program yang sudah dikompilasi tapi bisa didekompilasi lagi atau dibalikan lagi programnya. Nah, itu merupakan kelemahan dari Java. Cuma teman-teman itu bisa juga nanti untuk menghindari pemborosan penggunaan memori, ya nanti bisa pakai interpreter untuk latihan membuat coding bahasa pemrograman, ya. Dengan ini ya, dengan bahasa pemrograman atau Java compiler online. Jadi tidak perlu menginstal di laptop atau di ininya di komputernya, jadi bisa pakai online, teman-teman sudah bisa belajar untuk algoritma loh ya. Tapi kalau untuk membangun atau mendevelop suatu sistem untuk yang compiler masih belum bisa gitu ya untuk yang compiler Java online gitu. Kemudian, nah di sini Java itu merupakan bahasa pemrograman yang berbasis OOP ya dengan basis objek tadi ya, di mana tadi objeknya itu ya disertai dengan atribut ya dan metode gitu ya. Kemudian ada kelas, ada inheritance atau pewarisan, ada encapsulation atau enkapsulasi, ada abstraction atau abstraksi dan ada polymorphism atau polymorphism. Ya, ini bahasa bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya ya. Nah, kita bahas mengenai OOP, mengenai yang objek ya. Jadi OOP itu kan tadi ya pemrograman berorientasi objek. Jadi basisnya adalah objek, di mana objek itu merupakan bagian terkecil dari pemrograman yang memiliki tadi ya sifat dan karakteristik ya, di mana karakteristiknya itu karakteristik si objek ini ya ini punya atribut atau properti yang dijadikan sebagai status. Ya, nah apa sih atribut atau properti itu? Ya, ini merupakan identitas atau nilai yang dapat tulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Ya, kemudian objek juga punya method ya atau behavior atau perilaku. Ya, jadi di sini sebuah fungsi yang berlaku untuk mengakses suatu atribut dari suatu objek. Jadi ini adalah suatu akses ya fungsi untuk bisa mengatur si objek ini ya. Nah, diatur oleh siapa? Oleh method atau perilaku. Tuh. Nah, contoh gampangnya nih ya, biar teman-teman lebih paham lagi, ini ada gambar sepeda ya. Di sini sepeda mempunyai atribut apa saja? Sepeda mempunyai atribut pedal. Nah, atribut ini berarti kelengkapan dari sepeda. Ya, karakteristik objek itu kan punya atribut tadi salah satunya. Nah, di sini diilustrasikan objeknya adalah sepeda. Di mana sepedanya punya atribut pedal. Nah, ini ada pedalnya, kemudian ada rodanya, ya, ada roda giginya. Ini ya, ada dua ya roda giginya ya. Kemudian ada kecepatannya ya di sini nih di stang biasanya kecepatannya. Kemudian ada warnanya, di sini warnanya putih. Kemudian ada jenis atau brand merek ya kan banyak tuh merek-merek sepeda. Nah, ini merupakan atributnya ya atau statusnya ya. Kemudian sepeda ini kan objek tadi punya macam-macam atribut. Nah, sepeda ini tuh fungsinya untuk apa sih? Bisa gerak enggak gitu. Nah,
yang bisa menggerakkan adalah metode gitu ya. Yang bisa melakukan aksi itu adalah si metode. Nah, berarti sepeda itu punya metode. Contohnya apa? Bisa memindahkan roda gigi. Ada roda gigi yang satu ke dua gitu ya ketika berjalan. Kemudian bisa menambah kecepatan atau kekurangannya karena tergantung ya pedalnya di kayu gitu ya. Itu merupakan metodenya. Jadi si objek ini bisa melakukan hal ya sepeda itu bisa berjalan itu jadi ada metode di situ gitu ya. Kemudian nah setelah objek kemudian ada kelas ya. Jadi ada objek, ada kelas. Jadi kelas itu tidak lain adalah atribut ya atau properti tadi dan tadi metode atau kelakuan atau behavior yang didefinisikan gitu. Jadi atribut dan behavior atau metode tadi itu merupakan kelas gitu. Kelas yang didefinisikan. Contohnya ya, sepeda ya. Nah, sepeda ini kan objek. Sepeda itu pasti punya beberapa macam jenis ya. Contohnya di sini ada sepeda gunung ya, bentuknya seperti ini. Kemudian sepeda balap, bentuknya ininya nih ya, besinya ini agak lurus. Kemudian sepeda tandem. Nah, sepeda tandem di sini bisa dipakai oleh dua orang gitu ya. Jadi kelasnya itu beda-beda ya, punya kelas masing-masing. Itu gampangannya atau ilustrasinya ketika teman-teman ingin membedakan antara membedakan objek dan kelas kayak gitu ya. Dengan ingin mengetahui apa itu atribut ya, contohnya bagaimana, kemudian metodenya itu seperti apa gitu ya. Kemudian kita masuk ke struktur program Java. Ya, kalau tadi pengantarnya ya, jadi sudah tahu dulu apa itu objek dan apa itu kelas gitu. Apa itu atribut, apa itu metode gitu ya. Nah, di struktur dasar program Java itu nanti ada documentation section, ada packet statement, import statement, interface statement, class definition, main method class, dan main method definition. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah dokumentasi section ya. Kemarin ya ketika teman-teman membuat suatu program, nah salah satu langkahnya adalah didokumentasikan. Nah, bagaimana sih cara mendokumentasikan ketika teman-teman membuat suatu pemrograman menggunakan Java? Nah, ini ya yang pertama teman-teman bisa mendokumentasikan misalnya ada coding ya, ada coding terus pengen kasih keterangan di coding itu gitu ya. Menggunakan apa? Menggunakan slash kemudian tanda bintang kemudian ditutup slash kemudian karakter di sini ya diisi ya keterangannya ya kemudian ditutup dengan bintang kemudian slash ya jadi contohnya seperti ini ya contohnya komentar ini yang akan dieksekusi jadi kita tuh sebagai programmer atau sebagai si pembuat program itu paham gitu oh bisa menandakan ini komentar yang akan dieksekusi itu nantinya ini gitu ya biar untuk mengingat-ingat gitu. Kemudian, nah ini contoh lagi kalau misal mau membuat lebih dari satu dokumentasi, nah ini pakai ini ya formatnya dibuka pakai slash kemudian dua bintang, nah ditulis aja di sampingnya komentar ini tidak akan dieksekusi, misal seperti itu. Kemudian termasuk baris ini juga dan baris ini juga, misal kemudian ditutup oleh bintang satu kemudian slash penutup gitu ya. Kemudian jika hanya satu baris berarti tidak perlu pakai bintang. Kalau tadi contohnya ada yang seperti ini, ya ada juga yang cuman pakai double slash dua gitu ditaruh di sampingnya, sampingnya sintak kemudian dikasih keterangan di situ ya. Itu yang namanya dokumentasi. Jadi kita bisa mengingat-ingat oh ini coding untuk apa ya? Kan bisa jadi kita sebagai programmer lupa. Jadi cara belajarnya seperti itu, memberikan dokumentasi. Kemudian
kalau tadi dokumentasi, sekarang statement package ya atau paket statement. Nah, merupakan cara untuk mengelola sekelompok kelas ya, kelas interface, kemudian subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Nah, syaratnya di sini pendeklarasiannya dan pemberian nama paket ya. Kemudian membuat struktur dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsi. Kemudian kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paket. Nah, contohnya nih sintaknya paket nama paket ya, dikasih variabel nama underscore paket gitu ya. Kemudian titik koma. Tuh. Nah, untuk statement paket, contohnya ya untuk ilustrasinya itu seperti ini. Misal, tadi kan contohnya sepeda nih, ya. Nah, di sini di dalam kotak ini, ya, di dalam kardus ini misal ya, ini dinamakan dengan folder paket sepeda, contohnya. Ya, di dalam folder ini ada folder paket sepeda, di mana di dalam folder paket sepeda ada dua kelas, ya. Ada kelas sepeda gunung sama kelas sepeda santai, ya. Nah, di sini bagaimana cara memanggil dua kelas ini? Nah, nanti kita akan belajar caranya di yang belakang. Ya, yang jelas teman-teman untuk paket sepeda sudah bisa membayangkan nih, ya paket sepeda di mana di dalam satu folder paket sepeda terdiri dari dua kelas sepeda gunung dan dan satunya lagi adalah sepeda santai. Jadi ada dua kelas. Nah, kemudian em, di sini saya akan menjelaskan terkait ini ya sedikit codingnya ya biar teman-teman nanti paham. Ini package paket sepeda. Ya, jadi dipanggil nih paket foldernya ya, folder paket sepeda. Kemudian kelasnya disebutkan public class sepeda gunung, kemudian kurung kurawa, public void sepeda gunung. Ya, di sini. Kemudian sistem out printen. Nah, berarti nanti di sini akan ditampilkan ini sepeda gunung. Ya, nah ini juga konsepnya sama. Nanti ini akan ditampilkan ini sepeda santai. Seperti itu. Ya, nanti lebih detailnya kita belajar di next ya, di next materi ini, di hari ini. Kemudian setelah itu ada statement import. Nah, di sini import merupakan pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode atau kelas ya yang dinyatakan dalam paket library lainnya yang digunakan pada program induk ya. Contohnya import from package titik koma seperti itu ya. Di sini contohnya ketika melakukan import terhadap paket sepeda ya. Jadi ada ilustrasinya nih. Nah, tadi teman-teman ketahui di sini ada folder paket sepeda di mana di dalamnya itu ada dua kelas. Nah, bagaimana cara mengimport paket sepeda tersebut jadi dijadikan satu gitu ya. Jadi dua kelas ini jadi satu. Ya, codingnya bagaimana? Lihat ini. Lihat yang di atas ya. Di sini import paket sepeda. Ya, tadi kan ininya import from package ya. Jadi from package-nya apa? Berarti paket sepeda. Ya, kemudian kelasnya kelas apa? Kelas sepeda. Ya, kelas sepeda. Nah, di sini baru public static void ya sesuai dengan format main string argumen ya args ya. Jadi sintak di dalamnya ini diberi variabel string ya. Di sini ditampilkan ya sistem out printen jenis sepeda, kemudian ditampilkan titik-titik-titiknya nih baris-baris ini ya. Kemudian memanggil paket nih. Untuk memanggil paket berarti manggil paket ya, paket yang di atas ya. Sepeda gunung ya, misal sepeda gunung kan di situ ada sepeda gunung ya dipanggil nih. Sepeda gunung kemudian dikasih variabel sepeda satu. Nah, ini sama dengan new sepeda gunung. Berarti kita panggil di sini paketnya. Kemudian sepeda satu itu merupakan sepeda gunung. Sepeda satu titik sepeda gunung. Kemudian kurung buka, kurung tutup, titik koma ya. Kemudian di sini ada lagi paket yang kedua, yaitu sepeda santai. Ya, sepeda santai berarti dia merupakan eh, kelas sepeda dua gitu ya. Sama dengan new sepeda santai. Kemudian sepeda dua titik sepeda santai gitu. Ya, jadi harus berbeda ini ya.
variabelnya di sini. Tidak boleh kelas kedua tidak boleh dikasih sepeda satu lagi, jadi harus sepeda dua. Nanti kalau ada 3 kelas berarti namanya apa gitu ya, sepeda apa gitu dikasih sepeda 3 seperti itu. Itu contoh statement import ya, import menjadi satu file kelas gitu. Kemudian untuk statement interface pada Java ini memiliki konstanta statik dan metode abstrak ya. Sintaknya misal public interface, kemudian nama interface-nya, kemudian void di sini apapun namanya ya dipanggil. Misal contohnya public interface sepeda tadi nama kelasnya, kemudian dipanggil public void sepeda gunung, public void sepeda santai gitu. Itu untuk statement interface. Nah, kemudian kita kembali lagi ke kelas ya tadi ya. Kelas itu merupakan template untuk membuat objek yang mendefinisikan status dan behavior tadi ya atau metode ya. Di sini beberapa hal mengenai kelas. Yang pertama, kelas hanya memiliki akses modifier public dan default ya. Kelas public harus memiliki nama file Java ya yang sama dengan nama kelasnya. Contoh, nama kelasnya tadi sepeda, maka nama filenya ya sepeda titik Java gitu ya. Kemudian satu file Java bisa membuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib hanya memiliki satu kelas public. Ya, jadi kelas public dapat dilihat oleh semua kelas. Jadi kelas dengan akses default hanya dapat dilihat dengan kelas dalam paket yang sama gitu ya. File Java tanpa kelas public tidak memiliki batasan penamaan. Oh, itu eh, contohnya seperti ini ya, public class. Ya, misal di sini contohnya public class sepeda gunung ya. Terus ini merupakan public void info, kemudian ini adalah sintak untuk printnya ya, dan tampilannya ini sepeda gunung. Itu seperti itu penulisannya ya. Kemudian ini selanjutnya adalah tipe data dan variabel ya. Untuk tipe data kita harus tahu dulu apa sih itu tipe data. Di sini masih ini ya, ada nih Mas Paskalis dan Mbak Sinta. Sebelum saya lanjut, cek, masih terdengar suara Ya, saya? Oke, masih Bu. saya lanjut ya. Ya, Tipe data merupakan klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Ya, jadi sebagian besar bahasa pemrograman itu mendukung berbagai macam data. Ya, contohnya bisa bilangan real, bilangan pecahan, ya, bilangan bulat. Nah, tipe datanya ada integer, ada float, gitu, ada boolean, gitu ya. Nah, di sini ada 2 jenis tipe data ya. Jadi teman-teman nanti bisa tahu keduanya gitu dan bisa tahu contohnya ya. Ada tipe data primitif dan reference. Nah, untuk tipe data primitif ini ada boolean di mana nilainya itu merupakan nilai true atau false, benar atau salah. Nah, ini alokasi memorinya 1 byte, jangkauannya not applicable. Jadi tidak itu ya, tidak terpengaruh gitu ya. Kemudian kalau char itu ada single karakter Unicode, alokasinya 2 byte ya. Nah ini berbagai kode karakter ya. Misalnya untuk variabel untuk menampung nama seseorang, alamat, misal seperti itu ya, menggunakan tipe data char gitu. Kemudian byte itu nilainya integer dan alokasinya di memori itu adalah 1 byte ya. Di mana angka yang bisa ini yang bisa ditampung itu mulai dari min 128 sampai dengan 127 ya. Kemudian ada sort, di sini nilainya integer ya. Dan integer itu berarti angka ya. Berarti tidak boleh diinput huruf. Nah, huruf itu bisa diinput di mana di char gitu. Ini alokasi memorinya 2 byte. Nah, di sini walaupun sama-sama bisa menampung angka, tapi angkanya itu sudah ada ininya ya, sudah ada batasannya. Kalau short itu min 32768 tuh 32767. Kemudian integer di sini min 2 banyak banget nih ya. Nah, ini sudah ada ketentuannya. Nah, semakin banyak di sini
untuk angkanya, maka alokasi memorinya pun semakin besar gitu. Ada long integer ya, kemudian ada float ya, floating point number. Nah, ini kemudian ada double ya. Jadi itu teman-teman bisa melihat dari sini gitu ya. Nah, kemudian tipe data primitif Boolean tadi yang true dan false. Bagaimana untuk contohnya seperti apa? Nah, di sini ada sintak ya. Di sini eh, public class tipe Boolean, public static void main string. Nah, ini sudah ini ya, sudah format ketika kita menuliskan sintak dalam bahasa pemrograman Java, berarti harus ada ininya, public class, public static void, kemudian dibuka kurung kurawa buka ya, kemudian ditutup sama kurung kurawal tutup. Nah, di sini ada deklarasi variabel dengan tipe Boolean nih, Boolean, Boolean kondisi, kemudian Boolean status. Di mana variabelnya ada nilai 1 dan nilai 2. Nilai 1 dan nilai 2 ini ya, tipe datanya adalah integer, berarti harus diinput dengan angka di mana batasan angkanya tadi sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Nah, kemudian nilai 1 diisi angka 7 dan nilai 2 diisi angka 10. Nah, di sini ada boolean kondisi ya, di mana nilai 1 itu lebih besar dari nilai 2. Kemudian boolean status sama dengan true ya. Apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2? Iya, karena nilai 1 tidak memenuhi ya. Nilai 1 itu 7 ya. Kemudian nilai 2 itu 10, berarti tidak memenuhi, berarti tidak lebih besar dari 2. Berarti 7 itu lebih kecil dari nilai 2. 7 lebih kecil dari 10. Nah, outputnya mana ini? 7 lebih dari 10, maka ini statusnya adalah false. Ini ya. Kemudian di sini Boolean statusnya apakah benar statusnya false gitu. Nah, di sini ada validasi dari kondisi yang di atasnya ya. Oh, ternyata false. Berarti status false itu bernilai true. Seperti itu ya. Apakah nilai 7 lebih besar dari 10? Jawabannya salah ya. Atau false ya. Nah, jawaban ini didukung oleh validasi di bawahnya bahwa status jawaban di atas, output di atas itu adalah benar bahwa 7 itu nilai 7 lebih dari 10 itu nilainya false seperti itu. Kemudian kita ke char ya. Contohnya kita langsung saja ke sini ya, deklarasi. Jadi intinya ketika mau bikin bahasa program Java, teman-teman tuh harus ini ya, formatnya harus menyesuaikan, ada public class, kemudian kurung kurawal gitu ya. Nah, di sini ada tipe data char ya. Char 1 ini variabel ya. Char 1, char 2, char 3 itu variabel di mana tipe datanya semuanya adalah char. Nah, char 1 berisi tadi char kan untuk ini ya, untuk huruf ya. Char 1 berisi A untuk karakter ya. Kemudian char 2 ini ya berisi tanda tanya ya dalam bentuk heksadesimal nih ya. Kemudian char 3 itu berisi ini ya, spasi kemudian titik koma gitu ya. Nah, yang dicetak mana? Untuk mencetak ini lihat di bawahnya ya. Di sini yang tercetak adalah tipe char 1. Yang tercetak adalah tipe char 1 sama dengan ya yang berada di antara petik 2. Nah, ini ya, sampai sama dengan ini lihat output di bawahnya atau keluaran di bawahnya ya. Kemudian setelah itu plus char 1 berarti spasi char satunya dipanggil isinya A. Nah, tampillah si A. Ya, kemudian tipe char 2 sama dengan kemudian plus ini spasi ya, dipanggil char 2 itu tanda tanya. Seperti itu. Di sini muncul output tanda tanya. Kemudian sistem out printen lagi, char 3 ya. Char 3 itu sama dengan apa? Ya, sama dengan A ya, kemudian ditambah char 3 ya. Char 3 itu apa? Spasi plus ini ya. Berarti B, berarti A spasi B ya. A spasi B gitu. Paham sampai sini?
Paham tidak untuk variabel char dan keluarannya untuk penjelasannya, Mbak Sinta dan Mas Paham, Bu. Paskalis? Bisa dipahami ya? Oke. Bisa, Bu. Next untuk tipe data primitif yang byte, short, integer, long ya. Nah, kita langsung ke ini aja, deklarasi variabelnya. Di sini ada byte ya. Ini byte, short, integer, long ini adalah tipe data. Nah, kemudian tipe byte, tipe short, tipe integer, tipe long di sini adalah variabel. Kemudian sama dengan ini adalah isiannya ya. Jadi si tipe byte ini diisi dengan angka 50, tipe short ini hexa ya, tipe integer 21466 sekian, tipe long sekian nih 9220000. Nah, kemudian tampilkan untuk bisa memunculkan output yang di bawah ini. Bilangan bulat, kemudian garis-garis-garis ya, di sini ada ini garis-garis-garis, kemudian tipe byte ya sama dengan 50. Nah, 50 dari mana? Dipanggil nih tipe byte-nya. Kan isinya 50. Jadi di sini 50. Kemudian tipe short isinya adalah 32291 ya kalau dalam bentuk short integer gitu ya. Kemudian type integer dipanggil 21466 ya. Di sini hanya pemanggilan kemudian ditampilkan outputnya ya dengan coding system out println. Nah, selanjutnya ada real ya. Kita langsung aja ke tipe datanya. Di sini ada float. Float ini float sama double ya. Ini adalah tipe data, kemudian tipe float 1, 2, tipe double 1, 2 itu variabel. Nah, di sini nilainya. Ya, teman-teman sudah paham. Kemudian ini adalah cetaknya. Ya, ini sudah ada dokumentasinya nih, crash-crash nih cetak ya, jadi belajarnya gampang. Yang dicetak adalah ini outputnya bilangan real desimal, kemudian titik-titik di sini. Kemudian ada kata-kata di sini tipe float 1, 2, kemudian yang ditampilkan adalah tipe float 1. Nah, tipe float 1 itu 0,13 F. Nah, berarti di sini adalah 0,13. Float 2 0,25. Ya, di sini untuk pemanggilannya ya, kemudian ditampilkan menjadi output. Ya, itu contoh dari tipe data primitif real ya. Nah, selanjutnya adalah tipe data referensi. Ya, tadi teman-teman sudah tahu bagaimana penerapannya, ya, kemudian bagaimana penulisannya, sintaknya di dalam pemrograman Java, kemudian juga outputnya itu seperti apa, sudah tahu juga ya. Sekarang kita ke tipe data referensi. Merupakan tipe data yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek, ya, baik itu instance ya dari suatu kelas. Ya, pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya ketika kita mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus membuat instansinya dulu, gitu ya. Contohnya ada di referensi, data referensi ada kelas, ada array, sama interface. Kemudian kita langsung melihat contohnya, ya, biar teman-teman paham penggunaannya dan langsung diterapkan di dalam coding pemrograman bahasa pemrograman Java ya. Di sini ada public class hitung catch ya, variabelnya adalah hitung catch. Hitung catch itu apa? Ini nama kelasnya, sorry, nama kelasnya hitung catch ya, hitung kecepatan. Nah, variabelnya S sama T ya, karena menghitung kecepatan itu berkaitan sama jarak dan waktu. Jarak itu S, T itu waktu. Jadi jarak dibagi waktu ya. Boleh nggak kalau S-nya itu diganti jarak, variabelnya T-nya waktu? Boleh ya. Kalau variabel itu mau diganti apapun boleh gitu. Ini hanya untuk mempermudah saja disingkat ya. Kemudian tipe datanya diberikan tipe data integer. Nah, di sini di dalam static void ini ya, di sini dikasih nih hitung catch-nya itu merupakan ini apa ini? Kelas hitung catch apa? Adalah hitung kecepatan. Nah, di sini hitung kecepatan sama dengan hitung catch ya. Nah, hitung kecepatan ya diambil dari ini ya, nama kelasnya ini hitung kecepatan ya, titik S ya. Kemudian hitung kecepatan titik T. S-nya dikasih nilai 12, T-nya 2. Nah, kemudian di sini hitung kecepatan
kecepatannya itu variabel, floatnya itu tipe data, karena float itu untuk tipe data untuk angka desimal atau angka pecahan. Jadi ketika menghitung suatu kecepatan bisa jadi angkanya itu tidak bulat, bisa jadi pecahan. Jadi pakainya float, bukan integer ya. Untuk hasilnya, hasilnya itu ditampung di variabel kecepatan, kemudian di sini adalah rumusnya, yaitu jarak dibagi waktu. Hitung kecepatan titik S, gitu ya, dibagi hitung kecepatan titik T. Nah, kemudian ditampilkan sistem output println dipanggil nih, ya variabel kecepatan sama ini di sini ditulis ya tampilannya di dalam kurung ini tanda petik kecepatan sama dengan kemudian di luar tanda petik ada plus, plus itu spasi kecepatan baru dipanggil. Hasil dari perhitungan pembagian jarak dibagi waktu. Jadi hasilnya nanti kecepatan sama dengan 6. Ya, karena 12 dibagi 2 itu hasilnya 6. Seperti itu untuk referensi kelas. Ya. Selanjutnya adalah variabel. Ya. Variabel merupakan lokasi atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi ya atau data dari sebuah program yang nantinya akan dieksekusi atau diproses ya. Jadi variabel pada Java itu ada 3. Ada variabel lokal, ada instance, dan ada static ya. Kalau variabel lokal di sini variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil atau lokal seperti method konstruktor blocks. Kemudian ruang lingkupnya kecil juga dan hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kecil. Nah, nanti untuk bisa teman-teman lebih jelas lagi bisa baca modul di ruang baca virtual ya yang ada di web learningnya UT ya di webnya UT. Di situ ada modul untuk algoritma pemrograman. Kalau nggak salah tipenya MSIM 4123 gitu ya, 4103 atau 23, pokoknya mengenai algoritma dan pemrograman gitu. Nah, variabel itu istilahnya adalah suatu wadah, di mana wadah tersebut bisa menampung suatu angka ya atau bilangan atau bisa menampung karakter di situ. Ya, jadi wadah yang ada isinya gitu, bisa dibuat untuk menampung isi, di mana isinya itu bisa nilai atau bisa karakter gitu. Nah, untuk bisa menampung tadi isi, nah wadah tersebut atau variabel tersebut harus diberikan tipe data ya, agar program mengenali. Nah, kalau dikasihnya angka berarti bisa jadi tipe datanya kalau bilangan bulat integer. Kalau mau diisi pecahan berarti tipe datanya itu adalah float. Tapi kalau mau diisi karakter gitu huruf-huruf ya atau kalimat itu tipe datanya char seperti itu. Kemudian untuk variabel lokal, nah ini contohnya ya, misal di sini nih ada variabel cepat, tipe datanya integer atau int, nah nilainya 0. Di mana cepat sama dengan cepat tambah 40, berarti 0 tambah 40. Nah tampilkan, nah di sini ada println, ditampilkan penambahan kecepatan, kemudian dipanggil variabel cepat di mana variabel cepat di sini isinya adalah penjumlahan antara cepat ditambah 40 gitu ya. Kemudian outputnya adalah penambahan kecepatan titik 2 40 ya sesuai dengan yang diminta atau yang ditulis di sistem out println di sini ya. Kemudian kurung tutup baru di sini ada public static void kecepatan new ya. Ininya di bawah sendiri itu ya. Jadi ini seperti itu ya. Kemudian kalau variabel instance ya, kalau variabel instance itu seperti ini ya. Kalau lokal seperti ini, kalau instance itu seperti ini ya. Variabel yang dideklarasikan dalam sebuah kelas namun di luar metode. Kalau tadi itu di dalam metode ya. Contohnya di sini integer cepat itu di dalam metode public void ya, di dalam metode tambah kecepatan. Tapi kalau yang instance itu di luar public void. Jadi dideklarasikan dulu ya di atas public void ya. Baru baru di sini dibuat
coding untuk menampilkan. Jadi bedanya itu aja, hasilnya sama ya. Kalau yang sebelumnya lokal itu di dalam public void di sini, kalau yang instance itu di luar ya atau di atas public void seperti itu. Kemudian untuk variabel static itu variabel yang dideklarasikan dengan keyword static. Ya, variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek kelas terlebih dahulu. Contohnya seperti ini nih, ya. Langsung di sini public kelas sepeda, public static string jenis sepeda, jumlah sepeda, ya. Kemudian di sini langsung, ya, di sini langsung ditampilkan. Yang ditampilkan apa? Sepeda gunung, ya. Jumlahnya ini variabelnya jenis sepeda, ya. Di sini yang ditampilkan adalah jenis sepeda, kemudian isinya adalah jenis jenis sepeda dipanggil jenis sepedanya adalah sepeda gunung. Kemudian di sini jumlah sepeda yang ditampilkan adalah jumlah sepedanya yaitu 4 seperti itu ya. Jadi teman-teman tahu perbedaan dan penulisannya gitu. Nanti sudah ada not-notnya di sini ya. Selanjutnya adalah operator Java. Ya, jadi Java itu selain punya kelas, method, ya, selain punya tipe data, punya operator juga. Ya, di situ operator merupakan simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operan. Dalam matematika, operan itu merupakan objek dari operasi matematika. Ya, sedangkan di dunia komputer, operan adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data ya, yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari data itu sendiri. Ya, contohnya nih, contoh misal ekspresi ya. Ini suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai dalam sebuah ekspresi ya. Terdapat operator dan operan. Misalnya 10 plus 5. Nah, di sini 10 plus 5, 10 dan 5 ini adalah nilai pembandingnya. Sedangkan plus itu merupakan operator. Nah, ketika digabungkan 10 plus 5, ini namanya ekspresi. Ya, tuh ya. Nah, kemudian itu yang operator ini ya, contoh ekspresi. Kemudian ada operator aritmatika. Kalau untuk aritmatika ya digunakan untuk melakukan operasi aritmatika yang sederhana pada tipe data primitif. Contohnya ada perkalian, penambahan, pengurangan sama modulus. Ya, ini ada penambahan. Misal A plus B hasilnya 15. Kalau pengurangan, operator pengurangan A min B hasilnya 5 misal. Perkalian A kali B 50. Pembagian A bagi B hasilnya 2 modulus ya. Modulus itu membagi operan kiri dengan operan kanan dan munculkan sisanya. Berarti ini adalah mod ya, misal mod atau modulus sisa hasil bagi ya. A modulus B ya dinyatakan dalam persen. Hasilnya adalah 0, misal seperti itu. Nah, di sini contohnya misal ya, kita terapkan dalam bahasa pemrograman Java. Nah, di sini ada variabel A, B, C, D, E, F ya. Di mana untuk A sampai F tadi diberikan tipe data integer, di mana nilainya itu berbeda ya. A10, B5, C0, D15, E12, F7. Kenapa integer? Karena nilainya itu angka ya. Nah, kemudian ada string, ada variabel X, Y, Z di sini. X, Y, Z ini berisi karakter, makanya dikasih tipe data string ya. Nah, kemudian di sini yang akan dijadikan output nanti outputnya adalah operator aritmatika terus garis putus-putus. Nah, kemudian ada isinya. Nah, teman-teman perhatikan di pemrograman Java di sini sistem out printer tampilkan A plus B sama dengan A plus B. Berarti nilai A 10 tambah 5 berarti 15. A min B berarti yang ditampilkan A min B berarti 10 kurangi 5, 5. Ya, kemudian gabungan string X, Y, Z. Ya, berarti digabungkan X, Y, Z berarti X-nya algoritma, Y-nya dan kemudian Z-nya pemrograman. Kemudian di sini ada A kali B ya, berarti 10 kali 5, 50.
A bagi B berarti 10 bagi 5, 2. Nih ya, benar. Terus modulus ya. A modulus B berarti 10 bagi 5 itu kan 2. Ya, jadi tidak ada sisanya. Berarti sisanya 0. Seperti itu ya untuk modulus. Jadi ini contoh penerapan operator ya, operator aritmatika dalam pemrograman Java. Jadi teman-teman mahasiswa bisa paham. Selanjutnya adalah operator unary. Di sini operator aritmatika yang digunakan untuk memanipulasi nilai. Ya, ada positif, negatif, kemudian di sini ada plus plus berarti tambah satu, min min kurang satu, terus tanda seru kebalikannya. Nah, di sini ada contohnya juga ya. Di sini ada misalnya ada variabel A, B, isinya min 10 sama 5, variabelnya integer, kemudian ada boolean kondisinya true. Nah, di sini ada variabel hasil A plus plus, hasil B plus plus B. Nah, kemudian di sini diminta di print outputnya mana? Outputnya ini bahwa di sini hasil A berarti hasilnya adalah min 10. Kemudian hasil B ini 6 dan hasil kondisinya adalah di sini kebalikannya, kalau di atas tadi ditentukan true, maka kebalikannya adalah false. Jadi outputnya adalah false. Itu seperti itu contohnya ya untuk unary. Nah, ini saya agak ngebut ya karena materinya banyak ini ternyata ya. Kemudian operator penugasan. Nah, kalau operator penugasan simbolnya ada sama dengan, kemudian ini untuk pengisian nilai, kemudian eh, penambahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian sama modulus atau sisa hasil bagi. Ya, di sini sama seperti tadi ya penerapannya gitu. Ditentukan dulu di sini variabel sama tipe datanya dan nilainya, ya. Kemudian di sini ditampilkan ya sistem out printen A plus B berarti A tambah B 20 tambah 10 30. Dilihat di sini outputnya bahwa ada 30 di sini ya. Nah, kemudian A min B di sini 20 kurangi 10. Kemudian 20 bagi 10 ini berarti 2 benar. A kali B berarti 20 di sini ya, 2A kali B. Nah, di sini ada nih ya. Kemudian modulusnya juga ada ya. 20 dibagi 10, 2 sisa 0 ya. Kemudian ini konsep yang K sama L sama dengan yang di atas, cuman bedanya beda nama variabelnya saja, seperti itu ya. Tadi kan saya bilang nama variabel boleh apa saja ya. Next, operator relasional. Nah, simbolnya bisa lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, ya tidak sama dengan tuh tanda seru, terus ada sama dengannya. Kemudian lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Nanti teman-teman bisa dipelajari, ada kok materinya ya. Nah, contohnya dalam pemrograman Java, nah sama seperti tadi ya, dibuat variabel sama tipe datanya baru ditampilkan. Seperti ini ya untuk relasional kayak gitu ya. Hanya saja di sini tadi A sama dengan 10, kemudian di sini spasi sama dengan B. Jadi B-nya berapa? B-nya 20, berarti A sama dengan 20 ya. A sama dengan B gitu. Berarti di sini ya. Terus A lebih besar B, A lebih besar B, A lebih besar B, berarti 10 lebih besar 20 gitu. Berarti 10 itu kan bukan lebih besar dari 20, tapi lebih kecil dari 20, maka hasilnya adalah false gitu. Nah, itu nanti bisa dipelajari ini. Itu contoh saja, nanti teman-teman bisa mempelajari dengan detail. Kemudian ada operator logika, ya. Untuk operator logika itu menggabungkan beberapa kondisi, ya. Misal di sini menggabungkan dan kemudian menggabungkan atau. Nah, contohnya di sini ada dilihat di dalam tabel, nilai satu misal true. Operatornya menggabungkan nilai 2 true, berarti true sama true hasilnya true. True digabungkan dengan false hasilnya false. False digabungkan dengan true hasilnya false.
kemudian false digabungkan dengan false, hasilnya false. Jadi kalau true ketemu false, hasilnya false. True ketemu true, hasilnya true. Dan kalau false ketemu false, pastinya hasilnya false. Seperti itu, ya. Nah, ini penerapannya ya. Jadi untuk menampilkan tadi ya, logika false true tadi ada variabel nilai data, kemudian ada tipe data ya. Kemudian di sini ada boolean. Nah, boolean itu adalah tipe data untuk logika ya. Misal di sini di sini juga ada variabel JKMN ya. Misalnya J sama dengan di lebih besar B. Ya, A lebih besar B, berarti 10 apakah lebih besar dari 20? Hasilnya kan salah ya, karena 10 itu lebih kecil dari 20, berarti ini salah. Kemudian digabungkan dengan A kurang dari C, A-nya 10, C-nya 15. Ya. Nah, A 10 sama 15, apakah 10 kurang dari 15? Ya, hasilnya adalah false. Ya, berarti penggabungannya false sama false atau salah sama salah jadinya salah ya atau false ya. Kemudian contoh yang true, misal nih A kurang B, 10 10 apakah kurang dari 15? Iya, true. Kemudian digabungkan A lebih kecil dari C, apakah 10 kurang dari C? Iya juga gitu. Berarti eh, hasilnya kan kedua-duanya true. Nah, ketika true digabungkan menjadi true. Nah, ini untuk outputnya ya di sini. Jadi nanti untuk penampilannya harus pakai sistem outprint run di sini. Itu untuk operator logika. Jadi teman-teman harus tahu penggabungan antara and sama true. Dan tipe datanya juga ya, Boolean untuk menampilkan false true tadi. Gitu, sesuai dengan tipe data yang tadi kita belajar di apa sebelum-sebelumnya tadi. Kemudian untuk ternary, nah kita langsung ke contoh ya, ada operator ternary ya. Di sini operator ternary itu hanya penulisannya yang berbeda gitu ya. Jadi versi singkat dari pernyataan if else. Nah, di sini operator ternary nih ya, ini outputnya. Apakah A kurang dari 10 gitu ya tanda tanya. Kemudian oh enggak, A itu lebih dari 10. Maka ditampilkanlah A itu B-nya adalah lebih dari 10. Nah, ini outputnya seperti ini ya. Ini hanya versi sederhananya dari if else untuk ternary ya. Selanjutnya kalau tadi kita operator kita belajar mengenai perulangan. Ya, apa itu perulangan? Perulangan dalam bahasa pemrograman itu adalah fitur yang memfasilitasi eksekusi instruksi atau fungsi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Jadi mengulang terus ya. Perulangan itu ada yang perulangan while. Misal nih contoh perulangan while ya. Di sini adalah gambar simbol. Kemarin kan sudah belajar simbol flowchart ya. Simbol flowchart suatu kondisi atau decision ya. Di sini ada kriteria ya kondisinya. Jika kriteria atau kondisi di sini terpenuhi, jika iya true, maka yang dikerjakan adalah blok pertanyaan ini ya. Kemudian dia ngulangi lagi ke sini ya. Jika kondisinya tetap true lagi ya sesuai dengan ini, maka blok pertanyaan sampai kalau di sini tidak sesuai kondisi maka akan melakukan false di sini ya. Yang akan dilakukan false yang ada di sini itu untuk while ya. Ini contoh dalam pemrograman Java, misal di sini ada variabel i. Ya, nilainya itu dimulai dari angka 0, di mana tipe datanya integer. While i kurang dari 5, maka print i plus plus berarti di mana di sini kan 0, sorry, angka pertama itu dimulai dari 0 ya. Berarti eh, 5 angka ke depannya berapa aja yang akan di print berarti 0, 1, 2, 3, dan 4. Ya, kok bisa bertambah? Karena di sini ada i plus plus di sini. Ya, jadi akan menampilkan 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu untuk while. Ya, perulangan while. Ya. Kemudian untuk perulangan for, nah, kita langsung ke sini. Perulangan for seperti ini penulisannya ya. For
ke samping ya berarti ya. Di sini variabel i dimulai dari angka 0, tipe datanya integer, kemudian i kurang dari 5, kemudian i-nya itu dikremen perulangan sebanyak 5 kali. Maka yang ditampilkan adalah sama kayak tadi, cuman beda penulisan aja karena ini menggunakan for seperti itu. Ya, intinya sama tapi beda penulisan karena menggunakan perulangan for. Nah, selanjutnya ada perulangan do while. Ya, kalau perulangan do while di sini cara kerja perulangan do while sebenarnya sama seperti perulangan while ya. Bedanya do dulu baru while melakukan looping. Nah, di sini ya. Misalnya di sini ini do dulu, kemudian kondisinya jika true maka melakukan blok pertanyaan. Kemudian ke kondisi lagi sampai ketemu false. Nah, contohnya misal untuk menampilkan 0 sampai 4 integer. Di sini ada tipe data integer variabelnya i sama dengan 0. Nah, do dulu di sini do. Do yang ditampilkan adalah i-nya. Kemudian nanti output i-nya itu bertambah 1 gitu, di mana while-nya itu i kurang dari 5. Seperti itu ya. Di sini sebenarnya sama konsepnya, hanya saja cara penulisannya itu berbeda. Seperti itu ya. Itu untuk perulangan do while. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi atau pengambilan keputusan. Nah, kondisi itu ada kondisi if ya. Kita langsung ke contoh dalam bahasa pemrograman Java ya. Kondisi if. Nah, di sini ada eh, variabel A sama B di mana nilainya 10 dan 20 dan tipe datanya integer. Ya, di sini jika A lebih kecil dari B, berarti jika 10 lebih kecil dari 20, berarti apakah benar 10 lebih kecil dari 20? Iya, benar. Ya, maka cetaklah A lebih kecil dari B. Nah, berarti outputnya seperti ini yang di sebelah kanan. Itu untuk contoh kondisi if, ya, if sederhana nih, ya. Kemudian untuk if else itu bagaimana? Nah, ini seperti ini, ya, lihat. Kalau tadi nggak ada else-nya, sekarang ada else-nya bedanya, ya. Kalau memangnya lebih kecil dari B, maka yang dicetak tadi ya, ini contohnya aja, apakah 20 lebih kecil dari 20? Enggak, 20 itu sama dengan 20 gitu. Berarti dia akan melakukan eksekusi yang di bawahnya gitu. Ya, yang setelah else ini. Nah, di sini kan jika memang sama dengan berarti tampilkan A lebih besar sama dengan B. Seperti itu. Itu logikanya. Ini untuk kondisi yang if else. Ya, sekarang kondisi yang if else, kemudian ada if lagi, ada else lagi. Jadi kayak bersarang gitu. If else, if else, if else, if gitu ya, bersarang. Nah, kalau bersarang tuh seperti ini contohnya. Misal ada waktu, variabel waktu, tipe datanya integer, di sini ada nilainya 22. Nah, kita lihat jika waktu kurang dari 10. Nah, apakah 22 kurang dari 10? Ya, tidak ya. Kalau kurang dari 10 nanti akan tercetak pagi. Tapi kalau kurang dari 20 akan tercetak siang ya. Apakah 22 kurang dari 20? Enggak juga gitu ya. Nah, berarti ini akan mengerjakan selain pagi dan malam yang dieksekusi adalah ini karena 22 itu adalah malam. Jadi outputnya malam. Karena kriteria satu tidak terpenuhi, kriteria dua tidak terpenuhi, berarti yang jelas yang pasti adalah selain itu berarti malam. Nah, benar dua-dua itu adalah malam, gitu ya, jam 10 malam. Itu untuk if else. Jadi else yang bersarang gitu ya, if else yang bersarang. Kemudian untuk switch case ya, untuk switch case seperti ini ya. Jadi perulangan itu macam-macam. Ya, tadi ada if, then ya, kemudian ada if then else, ada if else yang bersarang gitu ya. Kemudian ada switch case ya. Di mana di sini variabelnya angka, tipe datanya integer. Nah, di sini dikasih nilai 1 ya. Contohnya switch angka dibaca angka. Jika case pertama di sini angka 1 ya, ini berarti break. Jika case kedua
Itu nanti yang itu adalah yang ditampilkan adalah angka 2 gitu. Nah, kemudian break. Selesai ya. Case 3 sistem out printen angka 3 berarti break. Nah, di sini adalah angka 1. Berarti di sini angka itu nilainya 1 ya. Berarti dia akan dieksekusi di dalam case 1 gitu ya. Jika case 1 itu angkanya 1, maka tampilkan angka 1 seperti itu. Ya, untuk switch case. Nah, selanjutnya eh, adalah membahas tugas 2. Untuk materi yang tadi bagaimana Mbak Sinta dan Mas Paskali sebelum saya membahas tugas 2? Paham ya? Bisa, iya Bu, bisa Ya, dipahami. nanti bisa, oke ya, bisa dipahami. Nanti bisa dipelajari lagi ya, biar jelas. Nah, Baik. kali ini kita akan membahas tugas 2. Nah, tugas 2 sebenarnya soalnya sama ya, seperti yang tugas pertama. Cuman kalau tugas pertama, itu diminta menggambarkan prosedur code sama flowchart-nya. Kalau tugas 2, diminta untuk coding dengan bahasa Java-nya itu seperti apa ya. Tapi sebelum itu saya mengingatkan kepada teman-teman nih sudah saya siapkan note ya. Untuk tugas 1 yang membuat pseudocode dan flowchart itu teman-teman yang belum mengupload tugasnya atau mau merevisi tugasnya dikasih perpanjangan waktu ya dari UT gitu ya sampai dengan 1 Desember 2025 dan ini juga sudah saya share ke message untuk seluruh kelas gitu. Jadi pastinya paham ya. Kemudian untuk tugas 2 teman-teman bisa lihat di deadline di e-learning itu berakhir di tanggal 17 November ya. Kemudian tugas-tugas kayak tugas 1 dan tugas 2 itu dibuat dalam format video ya. Untuk apa bisa memaksimalkan nilai karena kami itu dapat himbauan dari UT. Jadi biar teman kita tuh tahu gitu selaku tutor bahwa teman-teman tuh mengerjakan sendiri. Dan di video tersebut itu dinarasikan atau dikasih penjelasan sambil bikin sambil menjelaskan gitu ya. Bu, Nah, maaf, iya, bagaimana Mbak Sinta? saya belum paham tentang yang upload tugas pakai format video, Bu. Jadi untuk upload tugas pakai format video, Mbak Sinta bisa menggunakan kan banyak aplikasi gitu ya. Jadi ketika misal Mbak Sinta bikin ada Zoom juga ya, bisa direkam by Zoom kan gratis tuh ya. Di situ Mbak Sinta bisa praktek gitu. Bagaimana misal contoh tugas 2 yang membuat coding. Nah, di situ bikin coding sambil dijelaskan ini seperti ini gitu ya, sambil dijelaskan. Ya, kan kedengeran tuh suaranya sama benar-benar menjalankan. Nah, untuk menggambar flowchart yang tugas pertama juga kan itu ada aplikasi Draw.io ya untuk Ya, menggambar flowchart ya. Disarankan pakai Draw.io. Tapi kalau tidak Draw.io itu bisa pakai Visio atau aplikasi lain-lainnya gitu ya. Nah, itu juga bisa direkam misal kamu install pakai Zoom atau Microsoft Teams kamu rekam sendiri gitu. Nanti kan jadi bentuk video ya. ya. Nanti bisa diupload videonya begitu. Bisa dipahami begitu Mbak Sinta? Oke, baik, paham, Bu. Ya, jadi kami diarahkan untuk teman-teman itu membuat dalam bentuk atau format video gitu ya, biar nilainya maksimal 100 gitu. Kalau tidak dalam bentuk video, ya paling 80 seperti itu ya. Kemudian pesan lagi dari UT, nanti di perkuliahan kan ada banyak tugas ya, beberapa tugas ya, sampai tugas berapa itu 4 atau 3 saya agak lupa. Nah, apabila kalian tidak mengerjakan salah satu tugas dari tugas yang sudah disiapkan di e-learning ya, sudah tersaji di e-learning, maka nilai langsung E gitu ya. Tidak mengerjakan salah satu nilai itu langsung E. Makanya ya saya ingatkan untuk segera melengkapi gitu dan ada perpanjangan waktu dari UT itu tolong dimanfaatkan gitu ya, bisa dipahami ya. Itu pesan saya eh, pesan yang harus saya sampaikan ya dari saya teruskan dari pihak UT. Bisa dipahami, Mbak dan Mas? Bisa, Bu, bisa. Oke, dan jangan lupa aktif dalam ini ya forum diskusi kan ada forum diskusi itu aktif gitu ya.
Oke, kita bahas untuk tugas 2-nya ya. Tadi saya udah kasih pesan, sudah saya note gitu, saya catat, sudah saya sampaikan. Sekarang tugas 2 ya, kembali ke tugas 2 sebenarnya itu soalnya sama. Tapi di sini teman-teman itu diminta untuk membuat ini ya, program sederhana menggunakan operator statement if ya. Nah, di sini inputannya sama juga seperti yang kemarin program ya, untuk inputan program adalah golongan sama jam lemburnya. Sedangkan outputnya nanti adalah jumlah penghasilannya, di mana jumlah penghasilan itu gaji golongan plus gaji lembur. Ya, nah outputnya seperti apa? Nanti outputnya seperti ini, misal ya, masukkan golongan karyawan. Ya, di sini ada A, B, C. Misal dimasukkan atau diinputkan A, maka eh, di sini ada lagi perintah untuk menginputkan atau masukkan jam lembur. Ya, berarti 2 jam. Nanti tampilannya adalah rincian gaji karyawan, golongan karyawannya adalah A, penghasilan pokoknya itu karena dia golongannya A, maka penghasilannya 5 juta sesuai dengan soal yang tadi dan yang sesuai dengan yang di coding ya. Kemudian penghasilan lemburnya itu 1.600.000 karena 2 jam. Kalau 3 jam beda lagi ya. Nah, jumlah bersihnya atau penghasilannya adalah jumlah penghasilan pokok ditambah lembur. Berarti 5 juta tambah 1.600.000 berarti 6.600.000. Itu outputnya seperti itu. Nah, codingnya bagaimana? Seperti ini ya, pakai if ya, codingnya ya, diminta untuk pakai if, bukan pakai switchcase atau dan lainnya. Perintahnya menggunakan if. Di sini ya ada public class gaji karyawan. Nah, di sini saya pakai apa? Pakai software online ya, interpreter online, bahasa pemrograman Java, compiler online. Ya, jadi saya nggak install, pakainya online. Nah, di sini ada public class. Kelasnya adalah gaji karyawan. Nah, ini static void-nya, scanner input new scanner. Nah, ini adalah coding untuk ini ya, si user itu bisa menginputkan gitu ya, ketika tadi apa golongannya tuh apa A, B atau C gitu ya. Nah, kemudian di sini ada variabel gaji pokok sama gaji lembur. Gaji pokoknya itu tipe datanya integer, gaji lemburnya double karena bisa jadi pecahan. Ya, misal lemburnya nggak 2 jam tapi 2,5 jam, misal seperti itu. Ya. Nah, di sini input golongan karyawan. Berarti yang ditampilkan apa dulu tadi sesuai dengan output yang saya perlihatkan. Masukkan golongan karyawan A, B, C ya. Kemudian golongannya itu dikasih, ini variabelnya kan golongan, dikasih tipe data char. Kemudian bisa diinput ya. User bisa nginput A, B, atau C golongannya. Nah ini berarti golongan sama dengan input next top up top atau uppercase. Jadi kalau fungsinya itu uppercase itu misal kalau si user itu nginputinnya A kecil itu bisa dibalikan menjadi terbaca menjadi A kapital seperti itu ya. Nah, kemudian input jam lemburnya. Nah, di sini ditampilkan masukkan jam lembur. Tadi kan setelah masukkan golongan masukkan jam lembur. Nah, kemudian jam lemburnya di sini tipe datanya integer karena apa? Jam lembur itu kan angka ya. Kemudian input next in. Jadi user bisa menginputkan jam lemburnya mau 2 jam, 3 jam, dan lain sebagainya. Kemudian tentukan gaji pokoknya berdasarkan golongan menggunakan if perintahnya ya. If golongan sama dengan A ya, maka gaji pokoknya 5 juta. Kalau golongannya A. Kalau golongannya B 6.500.000. Kemudian kalau golongannya C adalah 9.500.000. Selain itu golongan tidak valid. Kalau si user inputnya D berarti nanti akan muncul pesan golongan tidak valid karena yang diminta hanya A, B, dan C seperti itu. Ya, ini else if tadi ya, yang bersarang tadi ya. Nah, selanjutnya adalah tentukan gaji berdasarkan jam lembur. Jika tadi kan menentukan golongan ya, sekarang gaji. Kalau tadi gaji pokok, sekarang gaji lembur. Jika jam lemburnya sama dengan 1, ya, 1 berarti 1 jam, berarti gaji lemburnya
30% dari gaji pokok. Jika jam lemburnya 2 jam, 32% dari gaji pokok. Nah, ini 30% dari mana? Dari soal, ya. Kemudian jika jam lemburnya 3 jam, maka 34%. Dan jika 4 jam, berarti 36% dari gaji pokok. Tetapi jika jam lemburnya, dia lemburnya udah 5 jam, 6 jam, 7 jam, sampai ke atas 8 jam, 9 jam, 10 jam, berarti dihitungnya 38% dikali gaji pokoknya. Itu seperti itu untuk menghitung jam lembur. Nah, berarti sudah diketahui nih golongannya, sudah ini ya, sudah ada rumusnya, sudah ada kodenya. Kemudian jam lemburnya juga sudah ada, ya, maka dihitunglah total gajinya. Ya, total gaji pakai double, bisa jadi total gajinya itu tadi pecahan, ya. Total gaji sama dengan gaji pokok, ya. Gaji pokoknya tergantung user inputinnya mau gaji pokoknya A, B atau C, karena masing-masing golongan itu beda gaji pokoknya. Kemudian ditambah gaji lembur. Gaji lemburnya pun sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Nah, kemudian menampilkan hasilnya sudah saya dokumentasikan ya, jadi teman-teman tuh paham. Cuma nanti dibuat videonya, ya. Yang penting sekarang memahami, kemudian nanti dibuat videonya, gitu ya. Nah, tampilkan tadi seperti yang sudah saya lihatkan di output ya, rincian gaji karyawan judulnya, kemudian outputnya lagi nih golongan karyawan, ya. Dipanggillah golongan, misalnya golongannya A tadi, penghasilan pokok, ya. Kemudian plus di sini gaji pokoknya dipanggil, kalau golongannya A berarti gaji pokok penghasilan pokoknya 5 juta tadi, ya. Kemudian penghasilan lembur dipanggil gaji lemburnya tadi, ya, misal 2 jam. 2 jam itu berapa? 2 jam itu 32% dari gaji pokok, misal 1.600.000 tadi, ya. Berarti 1.600.000 karena user menginputnya 2 jam. Ya, kemudian jumlah penghasilan. Nah, jumlah penghasilan adalah memanggil rumus total gaji, di mana total gajinya ini adalah gaji pokok plus gaji lembur. Nah, tadi gaji pokoknya 5 juta, ya. Gaji lemburnya 1.600.000, berarti total gajinya adalah 6.600.000. Nah, berarti dipanggil di sini dan muncullah tampil output 6.600.000 seperti itu, ya. Ini seperti output yang ada di sini. Saya contohkan A. Nanti kalau B berarti beda lagi gitu ya. Kalau A tetap A tapi jam lemburnya beda, bukan 2 jam, berarti beda lagi. Sampai sini bisa dipahami untuk tugas? Bisa dipahami? Mbak Mbak Sinta, kayaknya Mas Tahu. Paskalis nih sinyalnya mungkin lagi itu ya, biasanya aktif eh, menjawab gitu. Oke, Alhamdulillah kalau paham. Berarti saya tunggu tugasnya, ya, tugasnya dalam bentuk video ya, jadi biar nilainya bagus gitu, ya. Saya mau ini dulu ya, mau screenshot dulu sebentar. Nah, nanti hasil dari rekaman ini akan saya tampilkan di aktivitas belajar 10. Kemarin Mbak Sinta kan nggak ikut ya, kemarin sudah melihat hasil rekaman yang web 2? Belum ya, Bu? Belum? Belum. Lihatnya di mana ya, Bu? Di kalau web 2 tuh di aktivitas belajar 6 kalau nggak salah ya, gitu. Oh, Di situ kan saya sertakan ada videonya, ya, gitu, ya. ya, Karena Bu. kemarin coba kan di situ kan ada aktivitas belajar 1 sampai 15 ya. Ya, Nah, itu kamu cari dan selalu saya message ya, lihat aktivitas belajar 6 untuk membuat tugas kayak gitu. Pasti selalu saya message. Nah, ketika tutor menyampaikan message, tolong dibaca juga gitu, karena tutor itu menyampaikan sesuatu yang penting gitu, ya, yang penting dan mungkin bisa jadi meneruskan informasi dari UT, kayak misal tadi perpanjangan waktu tugas pertama gitu, bisa dipahami ya, Mbak ya. Jadi aktif untuk ya. membuka aplikasinya gitu. Misal pulang kerja, silahkan dibuka gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Mbak Sinta dan Mas Paskalis, mungkin Mas Paskalis nih ada di sana lagi ini ya, sinyalnya lagi jelek mungkin. Ada pertanyaan tidak sebelum saya tutup? Tidak, Bu.
Oke, kalau tidak ya untuk pertemuan web 3 pada hari ini, pada malam hari ini eh, saya sudahi. Semoga teman-teman yang hadir di malam hari ini ataupun yang mungkin sekarang masih berhalangan hadir ya, sehat selalu, selamat belajar, kemudian sukses ya, eh, sampai lulus nanti di UT-nya gitu ya, sampai semester akhir gitu, bisa diselesaikan sampai semester akhir, tidak mandek di awal seperti itu ya, bisa Ya, menggapai cita-citanya, untuk bisa mendapatkan, kalau udah lulus kan pengennya kerjanya yang layak gitu ya, maksudnya yang sesuai dengan pendidikan passion. gitu. Nah, nanti Ya, bisa ya, bisa itu bisa bekerja sesuai dengan keahlian ya yang diperoleh dari UT ya. iya. Untuk teman-teman yang lain yang tidak hadir pada hari ini, bisa nanti bisa lihat videonya di aktivitas belajar 10 ya, saya share di situ. Ya pasti selalu saya share, nanti bisa dilihat ya, seperti itu web 2 kemarin juga saya share di AB6 kalau nggak salah, nanti dicek saja ya Mbak Sinta yang belum lihat. Jadi ada pesan-pesan saya di situ harus bagaimana. Jadi nanti untuk mengerjakan tugas pun maksimal gitu ya. Dan saya bisa Baik. memberikan nilai yang maksimal juga gitu. Karena sebenarnya nilai itu dari teman-teman mahasiswa juga. Saya hanya membantu menginputkan. Kalau hasilnya maksimal, pasti saya akan input maksimal 100 gitu. Ya. Semangat buat teman-teman. Saya akhiri untuk pertemuan web 3 pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.